anhar. Apa jadi arti tajri min tahtal anhar? Yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Ciri-ciri surga salah satunya mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Ya, ini bawahnya ada sungai ini. Ini contoh perumpamaan surga. Nah, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berada di sini dalam keadaan nyaman, tentram, senang dan bahagia, walaupun mungkin ada yang duduk di atas batu, ataupun mungkin ada yang duduk agak miring sedikit, jadi nahan-nahan kayak gini. Ataupun ada yang duduk di atas batu, gak rata duduknya, jadinya kayak gini. Walaupun seperti itu, semoga nanti kelak di surga Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul sedemikian rupa dalam keadaan bahagia, tentram, nyaman dan sentosa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul kita pada pagi ini apa ya? Kajian spesial itu. Buka lagi nih, apa judulnya nih? Kajian spesial. Kajian spesial Rihlah, judulnya Perkuat Ukhuwah di bulan Rabiul Berkah. Sebagaimana kita sebutkan dulu, belum. bulan Rabiul Awal ini memiliki arti, yaitu bulan yang dengan musim itu adalah musim semi. Musim semi, bagaimana kita rasakan sekarang. Kalau di Arab, kalau nggak panas, ya dingin. Cuman ada satu di tengah-tengahnya, yaitu tidak panas dan tidak terlalu dingin, yaitu musim semi. Dan di musim semi inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang mengisyaratkan apa? Yang mengisyaratkan agama yang dibawa oleh Rasulullah akan membawa kenyamanan, akan membawa keamanan, akan membawa ketentraman bagi umat manusia. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita sebutkan dulu, semua bulan-bulan yang lain, semua hari-hari yang lain, semua tempat-tempat yang lain yang mulia, mereka semua tergantung pada bulan Rabiul Awal. Tidak akan mulia bulan Ramadan kecuali karena sebab mulia bulan Rabiul Awal. Tidak akan mulia bulan Zulhijjah yang dengan haji dan agungnya bulan Zulhijjah, tidak akan mulia kecuali sebab karena ada mulianya bulan Rabiul Awal. Tidak akan mulia hari-hari di hari yang lain. Hari Asyura tidak akan mulia. Hari-hari di bulan Ramadan tidak akan mulia. Hari Hijrah tidak akan mulia, bahkan tidak ada. Bahkan hari Isra Mi'raj pun tidak akan ada tanpa adanya satu hari yang penuh mulia di bulan Rabiul Awal. Bahkan tidak ada yang namanya kemuliaan kota Mekah Al-Mukarramah, bahkan Madinah Al-Munawwarah, tanpa ada kemuliaan ataupun sebabnya bergantung kepada kemuliaan di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa di bulan Rabiul Awal ini begitu mulia dan apa yang menyebabkannya begitu mulia? Adapun yang menyebabkan bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal ini mulia karena di bulan Rabiul Awal ini lahirlah seorang manusia yang mulia, yang mana dengan kemuliaannya tersebut dapat menyebabkan mulia-mulia tempat, bulan dan hari-hari yang lain, yaitu lahir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan lahir Nabi, walaupun ada yang mengatakan bulan-bulan yang lain. Di dalam kitab Rahiqul Maktum disebutkan beberapa bulan. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah dikukuhkan bahwa di situ disebutkan di bulan Rabiul Awal, kitab Sirah. Tanpa adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada yang namanya turun wahyu. Bagaimana bisa turun wahyu? Kepada yang diturunkannya aja tidak ada. Tanpa adanya Rasulullah, apakah mungkin akan terjadi yang namanya hijrah?
Tidak kan? Tanpa adanya Rasulullah, apakah mungkin ada yang namanya malam Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar ini diturunkan mengenai dengan Rasulullah. Tanpa adanya Rasulullah, apakah ada yang namanya kemuliaan kota Madinah? Tidak ada. Tanpa adanya Rasulullah, apakah kita mengetahui salat 5 waktu? Tidak. Tanpa adanya Rasulullah, apakah kita mengetahui mulianya kota Mekah? Belum tentu juga. Berarti semua kemuliaan tersebut berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika disifati Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan saja alam yang nampak, alam yang tidak nampak juga ada. Bukan saja kemuliaan terhadap manusia, bahkan mulia hewan-hewan yang lain pun karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita pikir Rasulullah diutus cuma untuk kita, belum tentu, bukan. Pernah suatu ketika Habib Umar pernah bercerita malam Sabtu pengajiannya waktu itu ketika daurah di bulan Ramadan. Saya ingat beberapa cerita yang diceritakan oleh Habib Umar. Ternyata setahu kita ini biasanya kalau bukan manusia yang menerima dakwahnya Rasulullah, para jin. Sebagaimana kita ini bersyariat syariat Islam, ternyata jin juga bersyariat dengan syariat Islam. Makanya ada yang namanya surat jin. Kalau mengenai jin masuk Islam sudah sering kita dengar. Bahkan ada yang dari kalangan jin yang menjadi sahabat Nabi, sampai sekarang masih ada. Ini kalau mau jumpa sahabat Nabi ini masih ada. Dari kalangan jin ada, dari kalangan pohon juga masih ada sahabat Nabi. Arti kata sahabat Nabi ini mereka yang berjumpa dengan Nabi dan mereka yang meninggal ketika meninggal dengan ajaran Islam. Jadi mereka sempat bertemu dengan Nabi. Kalau dari kalangan jin banyak yang mana mereka ini beriman kepada Rasulullah dan sampai sekarang masih ada. Bahkan di antara mereka menjadi ulama, di antara mereka ini menjadi orang yang meriwayatkan hadis, muhaddis. Pernah diceritakan oleh guru kami yang didapatkan di dalam kitab, yaitu Gus Qayyim, pernah bercerita. Jadi kata beliau, bukti ada sahabat di antara jin yang menjadi sahabat, di antara jin yang menjadi sahabat Nabi, pernah disebutkan di dalam suatu kitab. Kata beliau, lupa saya nama kitabnya. Ada seorang pemuda tiba-tiba datang dari jauh musafir, duduk di bawah pohon. Kalau ibarat kita ini duduk di pohon inilah, berbaring. Ketika dia bangun, jatuh seekor ular. Dan ular ini mau mematuknya. Diambillah pedang, kemudian ditebas leher ular ini, sehingga ular ini pun terbelah menjadi dua, terpotong menjadi dua. Kemudian tiba-tiba setelah ular ini menghilang, ada kerumunan orang datang untuk menangkap pemuda ini. Ditangkap. Ketika pemuda ini ditangkap, dibawalah ke pengadilan. Heran ini laki-laki ini di tengah gurun ini, kok tiba-tiba ada perkampungan? Kok tiba-tiba ada orang berkerumunan? Padahal tadi nggak ada orang sama sekali, yang ada cuma sebatang pohon. Kok tiba-tiba ada majelis hakim? Dibawalah pemuda ini ke tempat hakim. Setelah dibawa ke tempat hakim, kemudian dijelaskan, Pak Hakim, ada juga mereka pengadilan-pengadilan dan syariat Islam juga mereka. Pak Hakim, ini pemuda telah membunuh saudara saya. Dan sebagaimana hukum kita, maka pemuda ini wajib diqisas. Syariat Islam diqisas. Ini kalah kita manusia ini. Jin aja ini ada syariat Islamnya. Kemudian kata hakim, benar pemuda. Pak Hakim, apa namanya, naik banding, apa namanya? Pak Hakim, apa namanya? Kasasi. Pak Hakim, kata pemuda, saya tidak membunuh seorang pun. Yang saya bunuh tadi adalah seekor ular yang mau mematuk saya. Saya tidur di bawah pohon, bangun-bangun ada ular mematuk. Saya ambil pedang secara refleks, saya bunuh. Saya tidak sengaja, saya tidak membunuh orang, tapi yang saya bunuh adalah
ular. Hakim ini bimbang, bagaimana hukumnya ini? Nah, itu tepat hukum cik kaji hawayan. Akhirnya begini aja. Kita panggil salah seorang yang sepuh di antara kita, yang mana beliau ini pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita mau dengar apakah Rasulullah pernah mengatakan satu hal mengenai hal tersebut. Dipanggillah seorang orang tua, dan ternyata orang tua ini adalah ulama. Jadi hakim ini tidak bisa memutuskan. Jadi beliau memanggil seorang pakar, memanggil seorang pakar untuk menjadi pembanding. Nah, akhirnya pakar ini tadi mengatakan bagaimana ceritanya. Diceritakanlah oleh pemuda bahwa ketika saya tidur, kemudian datang ular, kemudian ketika saya bangun, saya potong ular tersebut. Nah, kemudian dituntut oleh saudara daripada ular tersebut tadi, wajib untuk diqisas sebagaimana hukum. Jadi dikatakanlah, saya pernah bersama Nabi dan saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apabila jin ini berbentuk dalam bentuk hewan, apakah dalam bentuk ular, apakah dalam bentuk kucing hitam, apakah dalam bentuk anjing hitam, ataupun dalam bentuk hewan-hewan yang lain, maka apabila terjadi pembunuhan atau dibunuh oleh manusia, maka tidak ada qisas baginya. Ini saya mendengar Rasulullah yang bersabda seperti hal demikian. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang tadi dilepaskan. Ditanya sama pemuda, bagaimana tadi bentuknya? Bentuknya ular, wahai syekh, katanya. Kalau dia berbentuk ular, berarti tidak ada qisas pada pemuda ini, dan pemuda ini dinyatakan bebas. Yang intinya, di zaman sekarang atau di zaman dulu itu ada sahabat Nabi, yaitu dari golongan jin. Ada. Kemudian juga ada juga sahabat Nabi atau dakwah Rasulullah tadi itu dalam berbentuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Pernah juga kita mendengar unta berlapor kepada Rasulullah. Tiba-tiba unta ini lari, kemudian berjumpa dengan Rasulullah, sehingga langsung duduk di depan Rasulullah. Unta datang kepada Rasulullah, ngadu hal sampai kata unta apa? Kemudian setelah unta datang, datanglah pemilik unta. Ya Rasulullah, unta saya ini nakal ya Rasulullah, lari sana lari sini. Kata unta, ya Rasulullah, jangan kembalikan saya kepada pemilik saya. Saya dicambuk terus ya Rasulullah. Kerja saya berat, makan saya sedikit, beban saya besar, dan saya dicambuk terus sama dia. Ya Rasulullah, saya nggak mau balik ya Rasulullah. Lapor unta sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apabila disuruh berbuat baik. Nah, karena unta telah melapor kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruh orang tersebut berbuat baik. Ini bukti Rasulullah bukan saja untuk kita manusia, bukan saja untuk jin, tetapi untuk hewan-hewan yang lain juga menjadi rahmat. Kemudian rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabatnya di kota Madinah. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya, seakan-akan Rasulullah sudah mengetahui ini yang cerita Habib Umar ketika dakwah Rasulullah terhadap serigala. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apabila kalian tidak takut maka duduklah, namun apabila kalian nanti terkejut maka minggirlah, karena sebentar lagi akan ada gerombolan serigala yang akan masuk Islam. Serigala masuk Islam. Nah ini akhirnya benar. Berselang beberapa menit datanglah serigala ke depan Rasulullah, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah di perjalanan, Rasulullah juga mendapati apa? Mendapati ada seekor rubah ataupun serigala datang dari jauh menjumpai Rasulullah, sehingga sahabat ini udah pegang pedang semuanya, mau membunuh serigala. Dikata Rasulullah jangan, dia mau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam juga serigala ini.
Bahkan ada juga serigala yang menjadi juru dakwah. Ada dai. Di antara serigala ini ada yang menjadi dai. Ketika Rasulullah telah diutus, kemudian ada seseorang yang tengah mengembala kambing. Misalkan menyajikkan kan, mesti Rasulullah sedang di kota Buluh. Inilah pelara-pelara kambing. Tidak ada serigala, datang serigala. Ikanlah serigala, berkata serigala, ya Bahlul, hai orang kan. Katanya, hai orang gila kepada ini, hai orang gila. Bangaikah kan, bodoh kali ya kamu ini. Itu orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, kamu masih lalai dengan kambing dan dombamu ini. Ibarat kata bahasa Aceh, bangaikah, igo kabeh orang Islam, kamu tumbuh dengan kambing, lagi kambing, Kemudian kata pengembala, ada apa? Di sana udah ada Rasul yang diutus. Kenapa kamu nggak masuk Islam? Pintar juga pengembala kambing ini. Nanti kalau saya ke sana, saya masuk Islam. Nyakai kai buluh kah lewat? Nyakai akai kueh serigala itu kah lewat? Nya menang lunjak ke dia tu, pasti kambing lom kapal mereka mandung. Ini pasti kambing saya ini kamu makan semua nanti. Kamu suruh saya ke sana masuk Islam, kambing saya ini kamu makan semua nanti. Pikir pengembala ini. Kemudian pun serigala mengatakan, Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Hana kambingnya gak percaya balun, Bahlul yang jaga. Kambing ini percayakan kepada saya, biar saya yang jaga. Kamu masuk ke sana, hantu pati gitu. Gak percaya saya. Kemudian apakah benar hitung kambing. Hitung ada sekitar 101 biji, 101 ekor, banyak. Jadi kalau sempat nanti kambing kamu ini berkurang, saya siap nanti untuk kamu bunuh. Potong leher saya, berani pula serigala ini. Akhirnya apa? Akhirnya datang dia ke kota Madinah, masuk Islam di kota Madinah, kemudian kembali lagi, ternyata kambing masih dijaga oleh serigala. Ini serigala, yang mana serigala ini juga menjadi juru dakwah. Jadi bukan kita saja, semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ini bertasbih kepada Allah dan berkhidmat kepada Rasulullah, tetapi kita tidak mengetahui. Seandainya kita mengetahui, maka akan semakin kuat keimanan kita kepada Allah dan akan semakin percaya dan sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang berpikir. Afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala ta'qilun, dan afala yang lain. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak bertadabbarnya? Yaitu bertadabbur. Ini tujuan daripada kita di sini sekarang. Kini kita berada di antara kekuasaan Allah. Kalau ingin melihat bagaimana Allah itu, maka lihatlah kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menumbuhkan pohon-pohon, bagaimana Allah mengalirkan air-air, bagaimana Allah meninggikan ataupun Allah mengangkat langit, dan bagaimana Allah menciptakan batu-batu dan pepohonan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam diri kita sendiri cukup hebat bagaimana penciptaan yang Allah buat terhadap kita. Makanya di dalam ayat katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Intinya apa? Ketika Allah memberikan contoh, Allah memberikan contoh yang terdekat dengan kita. Bahkan terkadang Allah bersumpah dengan sesuatu yang kita rasakan. Allah bersumpah. Allah bersumpah demi apa? Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi, demi matahari. Apalagi sumpah Allah.
wal qamar, demi bulan rembulan. Jadi Allah supaya memberikan hal tersebut supaya kita berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Sudah pernah lihat onta belum? Ya, Agam, kau pernah kalau onta? Lalu ya? Kalau ada langsung. Ragunan, Ragunan, Jakarta. Mana Jakarta namanya? Allah memberi contoh yang terdekat supaya kita berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Apa kelebihan unta? Kelebihan unta ternyata mobil ataupun kereta Honda yang kita lihat sekarang dan kita pakai, untuk model tangkinya ini belajar kepada onta. Karena onta ini sekali minum, maka dia selama 8 hari tidak pernah minum-minum lagi. Jadi kemana dibawa airnya? Di dalam punuknya. Disimpan. Makanya sekarang ada mobil yang tangkinya ini bisa untuk beberapa lama perjalanan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Rajin, belanja gitu. Jalan. Kemudian onta ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang khusus untuk perjalanan di atas pasir. Ketika onta berjalan di atas pasir, onta diibaratkan sebagai safinah, yaitu perahu. Safinah, ka'anna safinah fil bar. Sebagaimana perahu di dalam lautan, begitu juga onta. Makanya sistem onta ini juga kemudian dipelajari sehingga bisa digunakan sebagai untuk bahan mobil tank, kemudian sebagaimana perahu. Kenapa? Allah mendesain kaki onta ini berbentuk lebar, sehingga ketika berjalan di atas pasir, dia tidak akan hana musuh bahasa ini. Onta. Kemudian onta juga didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki helm atau kacamata. Kalau kita bilang helm ini mungkin luar, tetapi lapisan apa namanya ini, kelopak matanya ini ada beberapa lapis. Kaca helm. Ada yang namanya biasa, kaca biasa. Tapi kalau ketika terjadi debu, maka dituruninlah kelopak satu lagi yang transparan, tetapi aman. Kalau kita tutup kan langsung gelap. Kalau onta tutup sekali, ini masih nampak. Ya ada kacamata gitu. Sehingga ketika dia berjalan di debu ataupun ketika badai debu datang, ini onta ini aman. Ya. Kemudian kelebihan onta lagi, bulu dia diciptakan oleh Allah sesuai dengan terik matahari. Lidah dia diciptakan oleh Allah supaya bisa makan makanan yang berduri-duri. Ini keajaiban onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak ada langit yang ditinggikan ini, mungkin tidak ada lapisan ozon. Kita dari dulu ini ketabrak meteor. Cuma hebat sekali Allah mendesainnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ini ditancapkan sehingga dikatakan gunung ini bagaikan paku, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah kalian melihat bagaimana bumi ini dihamparkan? Ini semua disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita semakin yakin yang pertama bahwa Allah itu esa dan Allah itu maha kuasa. Kemudian bahkan sampai hewan-hewan yang kecil pun Allah memberikan ibrah. Sehingga orang kafir ini pernah mengkritik, apa itu Al-Quran, apa itu Muhammad, katanya. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan nyamuk. Apa nyamuk ini disebutkan? Ba'udah. Dalam Al-Quran disebutkan lebah kecil. Apa ini? Dalam Al-Quran disebutkan semut, an-namal.
An-nahl, al-ankabut yang kecil-kecil, bahkan ba'udah, nyamuk disebutkan di dalam Al-Quran. Apa ini Al-Quran, kata orang Quraisy? Ini masalah-masalah kecil pun disebutkan sama Allah. Kenapa nggak disebutkan masalah-masalah gajah? Kenapa nggak disebutkan masalah-masalah dinosaurus kalau ada? Kenapa nggak disebutkan masalah yang lebih besar? Kenapa kecil sekali ini? Jawaban daripada Rasulullah ataupun jawaban daripada Al-Quran itu sendiri apa? Jangan melihat kecilnya hewan ini. Kalau hewan besar semua bisa menciptakan, tapi coba ciptakan hewan kecil. Coba perhatikan nyamuk. Ini seandainya kalian mampu ataupun sekalian kalian merasa hebat, coba buat nyamuk ini. Kalau buat gajah semua bisa walaupun replikanya, tapi kalau nyamuk, coba buat nyamuk kecil ini. Siapa yang mampu? Maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membuat nyamuk ini. Jadi intinya apa? Intinya kita disuruh tadabbur oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus memikirkan tentang keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan supaya kita semakin yakin bahwa makhluk tidak kuasa, yang kuasa hanya Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa, makhluk kita ini langsung tidak kuasa. Seandainya kita merasa hebat, pastilah kita bisa memilih di mana kita dilahirkan. Seandainya kita merasa hebat, pastinya kita bisa menentukan siapa orang tua kita. Seandainya kita merasa hebat, merasa cerdas, pastilah kita bisa memilih bagaimana kita hidup, apakah milih kaya ataupun miskin. Tetapi kita dilahirkan dengan hal begini rupa dan di dalam kondisi begini rupa, maka menandakan apa? Menandakan bahwa yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mampu sama sekali. Makanya ketika ada sesuatu mohon langsung kepada Allah. Kalau kita tidak ada uang, kita langsung ke ATM. Kalau kita tidak mampu, kita juga ke ATM, yaitu Allah tempat meminta. ATM, Allah tempat meminta. Ini tentang bagaimana sikap kita ataupun akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena sudah sampai beberapa orang di sini dan musyrik kita juga sudah datang kan, maka kita mohon musyrik kita untuk melantunkan sedikit doa qasidah supaya suasana semakin syahdu kan, semakin merdu yang ditemani oleh riak air. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, kita sekarang ada mengenal yang namanya habaib, syarifah. Siapa mereka itu? Kemudian ada juga kita dapatkan simbol-simbol teropah-teropah. Apa itu teropah? Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, pernah dengar kan yang namanya habaib, habib? Pernah dengar kan? Pernah dengar yang namanya syarifah? Ini kalau syarifah sama laki-laki kita tanya, pernah dengar yang namanya syarifah? Ikut pelajaran. Teropah pernah dengar? Mengenai teropah? Teropah tidak. Jadi kan, ini gambaran dari belakang. Yang namanya teropah, ini maaf. Ini pas ada contoh ini. Nah, gambar seperti ini, ataupun gambar seperti ini. Gambar seperti ini sering kita jumpai, apakah di baju, apakah di kepala. Ini nggak maksud apa-apa nih. Apakah di kepala? Sebagian mengatakan apa taruh di kepala gambar ini, gambar itu kan. Seakan pengagungan. Gambar selfie aja di sini nggak masalah kok. Gambar MU aja nggak masalah. Masa kamu terus dipermasalahkan. Cuma yang salahnya apabila kita beriktikad. Arti kata, ini adalah gambar sandalnya Rasulullah, gambar bentuk sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini, salah satu penemuan yang ditemukan sekarang dan akurat dan terdapat di museum, bentuk sandalnya Rasulullah seperti gambar ini. Apakah sandal Rasulullah semua seperti ini?
macam-macam sandal Rasulullah. Sandal kita aja terkadang ada yang selalu, ada yang pakai lulu kok. Kan? Nggak mesti terkadang selalu pakai lulu, ada yang bentuk selalu, ada yang bentuk sandal yang lain. Kalau dihitung ini banyak sekali sandalnya. Apalagi selalu, ini sandal termahal ini. Bukti termahal apa? Selalu 15.000. Terkadang 1 tahun sampai hilang sekitar 10 kali, 150.000. Beli sandal yang bagus 2 tahun. Ini beli selalu sampai 10 hilang ini setahun. Jadi ini bentuk sandal. Kenapa terkadang ini cuma kita ini tidak sebanding. Terkadang ditaruh di sini, terkadang ditaruh di mana itu seakan-akan, tapi jangan jadi etikat juga. Seakan-akan kita ini tidak sebanding dengan debu yang menempel di kaki Rasulullah mengenai di dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengingatkan kita, siapalah kita ini. Bahkan debu yang menempel di sandalnya Rasulullah saja kita masih hina, karena debu ini ikut berjuang bersama Rasulullah. Sedangkan kita ini jangankan untuk berjuang, mempertahankan yang diperjuangkan Rasulullah saja kita tidak mampu. Rasulullah mempertahankan, Rasulullah memperjuangkan salat, kita sudah mampu tidak menjaga salat. Rasulullah memperjuangkan tentang puasa, kita sudah mampu tidak berpuasa. Rasulullah memperjuangkan supaya kita ini bersaudara. Adakah kita bersaudara? Bahkan mungkin kita malah saling berpecah belah gara-gara perkara-perkara yang kecil, gara-gara perkara-perkara yang sepele, gara-gara perkara-perkara yang sunnah. Kita sampai berpecah belah. Ini kita tidak menjaga apa-apa yang telah Rasulullah perjuangkan dulu. Bahkan mungkin ada di antara kita, dan semoga saja ini tidak terjadi di antara kita. Pernah guru kami mengatakan, jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang, jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum membuat kita benci terhadap Nabi. Gus Qayyum yang mengatakan juga, jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum membuat kita benci terhadap sunnah Nabi. Contoh, misalkan kita nggak senang, ini kita ataupun siapa saja, semoga tidak kita di sini, tidak senang dengan orang berjenggot-jenggot, sehingga mencap langsung orang yang berjenggot. Ketika dikatakan mana jemaah yang sesat, itu yang berjenggot-jenggot itu. Ini saya juga berjenggot. Jadi maksudnya jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kelompok membuat kita benci terhadap sunnah Nabi. Gara-gara kita nggak senang terhadap suatu kelompok membuat kita ini yang mana ini yang agak ini yang berjenggot-jenggot ini, mereka ini yang agak ini. Jangan, jenggot itu sunnah Nabi. Perkara orang lain melaksanakan salah jangan dikaitkan dengan sunnah Nabi. Contoh lain, pakai celana cingkrang ataupun pakai kain cingkrang. Nggak mesti celana, kain juga bisa cingkrang. Arti kata apa namanya ini di atas lutut, di atas kaki. Mata kaki, atas lutut ini nggak boleh, di atas mata kaki. Mana jemaah yang ini dan ini? Itu tuh yang cingkrang itu. Mereka itu yang salah, yang ini yang itu. Jangan, karena hal-hal demikian sunnah Nabi. Jangan sampai kita tidak senang terhadap suatu kaum membuat kita tidak senang terhadap sunnah Nabi, sehingga sunnah Nabi dibawa-bawa untuk hal tersebut. Pakai jubah, pakai serban, pakai imamah. Yang mana jemaah yang ini, yang ini, yang ini. Langsung itu. Yang gamis-gamisan, yang jubah-jubahan. Jangan. Kenapa? Jangan, karena yang jubah-jubahan, gamis-gamisan ini adalah sunnah Nabi. Walaupun sunnah Nabi di tempatnya juga banyak, tapi ini identitas. Dan jangan sampai kita tidak senang terhadap suatu kaum membuat kita benci terhadap sunnah Nabi. Jadi inti yang perlu kita katakan apa? Inti yang perlu kita katakan bahwa jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum juga membawa menyeret-nyeret sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan indahnya, marilah al-ikhwanu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang yang mukmin ini adalah saudara. Wa aslihu baina akhawaykum, maka saling mengingatkan. Jadi intinya kita semua ini bersaudara.
selama masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini kita masih di dalam umat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dan kelak suatu saat Rasulullah akan berjuang untuk mereka-mereka yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, apa itu habaib? Apa itu syarifah? Syarifah atau habaib, mereka ini adalah cucu, anak dan cucu daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat nama, sebagaimana pernah kita sebutkan dulu, tiap negara ini beda di dalam menyebutkan anak cucu Rasulullah. Kalau di Irak sama di Yaman bagian utara, mereka mengatakan bahwa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyid. Yaman Utara, tempat kami dulu, Yaman Utara itu enggak ada yang namanya dikatakan habaib, semuanya Sayyid. Begitu juga dengan Irak, mereka menyebutkan dengan Sayyid. Dan begitu juga di Aceh, Sayyid. Kan ada tuh Sayyid, misalkan di Sawang ada Sayyid Mustawa Taisir, Sayyid siapa? Nah, Sayyid ini Sayyid Idrus. Nah, ini Sayyid. Kalau di daerah Hijaz, Mekah dan Madinah, mereka ini menyebut dengan keturunan Rasulullah dengan Syarif. Nah, kalau Sayyid tadi yang cowok, kalau yang perempuan Sayyidah. Kalau Syarif, maka yang perempuan dengan nama Syarifah. Kalau di Yaman bagian selatan dan sebagian daerah Syria ataupun daerah agak Lebanon sedikit sini, mereka menyebutkan dengan Habib. Kalau yang perempuan Habibah. Ini semua keturunan Nabi, maka dinamakan dengan Habib atau Habibah. Kemudian di Indonesia ada dua lagi. Ini segi penyebutan. Kalau yang mereka yang sudah terjun ke masyarakat dan sudah berilmu, mereka dikatakan Habib. Sedangkan mereka yang belum terjun ke masyarakat, masih muda-muda seperti kita-kita ini, biasa disebut dengan Sayyid. Sayyid. Jadi ini. Jadi intinya, kemudian dari mana silsilah mereka ini? Silsilah mereka ada yang dari Sayyidina Hasan, ada yang dari Sayyidina Husain. Ustaz, Sayyidina Hasan kan meninggal diracun. Tujuan lagu Husain. Sayyidina Husain meninggal dalam keadaan dibunuh. Bisa. Sambung Sayyidina Hasan.